guys, how are you? Pertama-tama aku mau mengucapkan selamat atas diterimanya kalian di sekolah tercinta kami di SMA Negeri 1 Siak. Congratulations! Oh iya, kami kan belum memperkenalkan diri nih. Perkenalkan kami dari AC, English Club. Dan saya Milati Ramadan M adalah Ketua English Club SMA Negeri 1 Siak tahun 2020 hingga 2021. Nah, seperti namanya, English Club adalah tempat bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. At English Club there are 4 main divisions. 1. Debat. 2. Storytelling. 3. Speech. 4. Documentation. I'm sure you would all like to know what these divisions are. And these are the 4 English Club divisions. Hello guys, my name is Agnes Felicia. I'm from Debate Team English Club SMA Negeri 1 Siak. So, I will explain about debate. Do you guys know about debate? Debate is a discussion and exchange of opinions on a matter by giving each other reasons to defend their respective opinions or arguments. So, in the debate must have a motion. Do you guys know about motion? Oke, motion itu adalah mosi. Mosi adalah topik atau masalah yang diangkat untuk diperdebatkan oleh kedua tim atau para peserta debat. Nah, para peserta debat ini memiliki 2 tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Tim afirmasi merupakan tim yang mendukung mosi dan tim oposisi adalah tim yang menentang mosi. Biasanya juga ada dikenal dengan tim netral atau tim yang mendukung kedua sisi. 2 tim tersebut masing-masing memiliki 3 orang. Tiga speaker ini memiliki peranan yang sama, yaitu sama-sama akan menyampaikan pendapat. Cuma bedanya, untuk first speaker biasanya akan untuk penyampaian pengantar atau yang disebut untuk menyampaikan salam ataupun pembukaan sebuah mosi. Dan yang untuk second speakers akan melanjutkan apa yang dibicarakan oleh first speaker atau berargumen. Dan yang ketiga adalah third speaker akan menegaskan kembali topik yang diangkat tersebut. Nah, seperti pada teks pada umumnya, teks debat ini juga membangun narasi dari struktur tersebut. Nah, ada 3 struktur yang ada pada debat. Yang pertama adalah pengantar, yang kedua adalah argumen, dan yang ketiga adalah simpulan. Selain itu, in the debate competition will be given time to argue. When time runs out, they have to stop arguing. Di dalam debat ini juga ada nih jenis-jenis debat. Yang pertama adalah debat yang mengenai parlementer atau majelis. Biasanya sering kita temui kayak seperti pada berita tentang mata najwa. Kemudian yang kedua adalah debat pemeriksaan ulangan yang biasanya ada pada persidangan atau jaksa-jaksa. Yang ketiga adalah debat formal atau debat pendidikan. Berinteraksi dengan orang lain yang memiliki perbedaan pendapat ataupun perbedaan argumen dengan kita juga memiliki manfaat loh. Nah, manfaat debat yang akan kita peroleh setelah mengikuti pembelajaran debat adalah 1. Melatih keberanian mengungkapkan pendapat. Yang kedua, menambah wawasan. Yang ketiga, melatih kita untuk berpikir lebih kritis, logis, dan tangkas. Yang keempat, membantu kita menjadi orang yang lebih peka dan responsif. Yang kelima, memperluas sudut pandang. Dan yang keenam, memperoleh solusi alternatif yang bervariasi dari sebuah permasalahan. Dan yang ketujuh adalah untuk menambah kosakata yang mungkin sebelumnya kita belum ketahui. For those of you who have opinions, it's very suitable to join this debate team. This is my little explanation. I hope you're interested in joining the debate with our team. My name is Reva Amanda from Storytelling Team of SMA 1 Siak English Club. In this video, I will explain about storytelling. Storytelling is a way to convey a story to listeners either in the form of words, pictures, photos, or sounds. Storytelling terdiri dari 2 kata yaitu story atau cerita dan telling atau penceritaan. Secara singkatnya, storytelling adalah kegiatan menyampaikan cerita. Sometimes someone asks, what is storytelling for?
Storytelling dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris mampu mengasah kemampuan berbicara dan mendengar dalam bahasa Inggris, and then of course practice our pronunciation, dan dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris. There are so many functions in storytelling. Storytelling is prepared with reference to its structure, and the storytelling structure consists of orientation, complication, and resolution. Ada 3 jenis storytelling yang bisa disampaikan. Yang pertama ada fables, folk tales, and legend. The benefits of storytelling activities are classified into 2. Pertama, untuk para pencerita bisa dijadikan sebagai sarana komunikasi, media pembelajaran, dan mengembangkan daya ingat. Yang kedua, untuk para pendengar bisa mengembangkan fantasi, empati, dan berbagai perasaan lainnya, dan bisa menumbuhkan minat baca serta sebagai media pembelajaran. So, that's my explanation about storytelling. Thank you. Halo guys, di sini aku akan mewakili tim Speed untuk menjelaskan sedikit tentang Speech Contest. Apakah kamu tahu tentang Speech? Nah, Speech Contest adalah sebuah perlombaan pidato bahasa Inggris yang dapat melatih kemampuan seseorang untuk dapat berbicara di depan umum dan melatih kepercayaan diri seseorang untuk dapat tampil di depan umum. Nah, jadi ada 5 struktur pidato dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah salam pembuka, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah isi atau pesan, yang keempat adalah kesimpulan, dan yang kelima adalah penutup. Jadi aku bakal kasih contoh singkat tentang pidato bahasa Inggris. Kayak gini. Ladies and gentlemen, today I will give a little speech about the importance of seeking education. Learning has many benefits for humanity. One of them is people can reduce poverty, a problem that is most crucial for people in the world. The government gives the right for all children to get a proper education. Nah, tadi itu adalah contoh singkat tentang pidato bahasa Inggris. Apa yang aku rasakan ketika pertama kali masuk English Club? Pertama kali adalah aku tuh senang banget karena di SMA ada tempat untuk kita bisa belajar berbahasa Inggris dan lebih mengembangkan skill bahasa Inggris. Tapi tenang teman-teman, kalau kalian nggak terlalu pintar bahasa Inggris, tapi kelas kalian atau teman-teman kalian akan membantu kalian untuk bisa belajar bahasa Inggris. Terus yang kedua adalah aku juga menambah pengetahuan seperti tentang debat, storytelling, dan juga speed yang belum pernah aku pelajari baik di kelas ataupun di SMP. Dan ini aku pelajari di English Club. Nah, keuntungan untuk ikut English Club ataupun benefitnya itu banyak banget. Selain menambah pengetahuan dan melatih keterampilan kalian dalam bahasa Inggris, pertama adalah bisa menambah teman. Nah, relasi itu cukup luas banget karena kalian gak hanya dapat teman dari angkatan kalian aja, tapi ada dari angkatan kelas 11 dan angkatan kelas 12. Yang kedua adalah mengikuti berbagai lomba. Banyak banget lomba-lomba yang diadakan setiap tahun, baik dari pemerintah, universitas, ataupun sekolah-sekolah dari Provinsi Riau, baik dalam Riau maupun dari luar. Ketiga adalah mendapat pengalaman baru dan banyak banget manfaatnya bisa kalian rasakan jika kalian bergabung bersama kami. Mengapa kamu wajib banget untuk ikut English Club? Pokoknya kamu wajib banget untuk ikut English Club karena di sini kamu bakal belajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, walaupun pandemi, kita bisa belajar dengan cara menyenangkan, bermain game dengan menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi yang sering kita gunakan adalah aplikasi Kahoot. Dan aplikasi yang sering kita gunakan ketika kita online dan selama pandemi ini adalah Google Meet dan juga Zoom.
Dan jika kalian aktif di English Club, kamu bakal banyak dapat prestasi di SMA. Nah, berdasarkan pengalaman aku banyak banget dapat pengalaman-pengalaman baru dan hal-hal yang baru yang belum pernah aku ketahui sebelumnya. Jika adik-adik tertarik ikut English Club, jangan lupa cek Instagram kami English Club SMA Negeri 1 Siak dan YouTube kami English Club SMA Negeri 1 Siak. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami.